Perkenalkan, nama saya Nicholas Adi Nugraha. Saya dari Universitas Gunadarma, Program Studi Manajemen, kelas 4EA27. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai topik yang sangat relevan di era bisnis modern, yaitu penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Kita semua tentu menyadari bahwa dunia bisnis saat ini penuh dengan dinamika dan ketidakpastian. Perusahaan menghadapi beragam resiko, baik yang berasal dari faktor internal seperti kesalahan operasional, gangguan teknologi, ataupun konflik antar karyawan, maupun dari faktor eksternal seperti fluktuasi pasar, perubahan peraturan pemerintah, bahkan bencana alam. Resiko-resiko ini bisa berdampak serius terhadap pencapaian tujuan perusahaan jika tidak ditangani dengan baik. Disinilah manajemen risiko berperan penting. Penerapan manajemen risiko memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi, menganalisis, dan menangani risiko secara sistematis, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dan memanfaatkan potensi peluang. Lalu, apa sebenarnya sih yang dimaksud dengan manajemen risiko? Secara definisi, manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, dan memantau risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi nilai perusahaan, menjaga keberlangsungan bisnis, serta menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan risiko yang terencana. Jadi, manajemen risiko tidak hanya sekedar perlindungan dari kerugian, tetapi juga merupakan alat strategis untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas. Proses dari manajemen risiko terdiri dari beberapa tahapan utama yang harus dilakukan secara berurutan dan menyeluruh. Pertama yaitu adalah tahap identifikasi risiko, yaitu proses mengenali semua potensi risiko yang mungkin mempengaruhi perusahaan, baik dari aspek finansial, operasional, strategi, maupun kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua adalah setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah analisis risiko. Di sini kita menilai seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi dan seberapa besar dampaknya. Dari hasil ini, risiko kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensi. Yang ketiga yaitu dilakukan evaluasi risiko, yaitu membandingkan hasil analisis dengan kriteria atau standar perusahaan untuk menentukan risiko mana yang perlu ditangani secara prioritas. Kemudian yang keempat, masuk ke tahap penanganan risiko. Strategi penanganan bisa berupa menghindari risiko, mengurangi tingkat risiko, memindahkan risiko kepada pihak lain, misalnya dengan asuransi atau bahkan menerima risiko tertentu jika dinilai wajar. Yang terakhir adalah yang tidak kalah penting, pemantauan dan peninjauan. Perusahaan harus secara berkala mengevaluasi efektivitas langkah-langkah penanganan risiko yang telah diterapkan dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Dalam praktiknya, penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh di semua ini perusahaan. Beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan antara lain, menetapkan kebijakan risiko yang jelas dengan mendukung penuh dari pimpinan perusahaan. Komitmen dari manajemen puncak sangat penting, karena akan menentukan arah dan prioritas organisasi. Membangun budaya risiko di dalam organisasi, di mana seluruh karyawan memahami bahwa pengelolaan risiko adalah bagian dan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas manajemen atau auditor internal. Kemudian, menyusun prosedur dan proses yang terstandarisasi, sehingga penanganan risiko dilakukan secara konsisten dan terdokumentasi. Kemudian ada memanfaatkan teknologi atau perangkat lunak manajemen risiko, yang dapat membantu dalam hal pemetaan, pemantauan, dan pelaporan risiko secara real time. Dan yang terakhir adalah transparansi dalam pelaporan, baik kepada semua pemangku kepentingan, baik kepada internal maupun eksternal. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan akuntabilitas. Ketika manajemen risiko dijalankan dengan baik, perusahaan akan memperoleh banyak manfaat strategis. Di antaranya yaitu, yang pertama mengurangi potensi kerugian finansial, karena risiko yang telah dipatenkan dapat ditangani lebih awal. Meningkatkan kepercayaan investor, pelanggan, dan mitra bisnis, karena mereka melihat bahwa perusahaan memiliki sistem kontrol yang kuat. Kemudian ada yang ketiga, memperkuat ketahanan perusahaan dalam menghadapi krisis atau gangguan operasional. Ada juga mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dan visi strategis perusahaan. Dan tentunya
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan atau regulasi sehingga perusahaan terhindar dari sanksi atau denda. Namun dalam penerapannya, manajemen risiko juga menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Di antaranya yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman dan komitmen dari karyawan, di mana tidak semua individu di dalam organisasi memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan risiko. Kemudian, terbatasnya sumber daya, baik dari segi anggaran, waktu, maupun keahlian SDM. Dan juga perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat, menyebabkan risiko baru terus bermunculan, sehingga perusahaan harus selalu sigap dan adaptif. Dan dapat kita simpulkan bahwa manajemen risiko adalah elemen penting yang tidak boleh diabaikan dalam menjalankan bisnis. Ia bukan hanya sekedar sistem kontrol, tetapi bagian dari strategi untuk menjaga keberlanjutan, meningkatkan efisiensi, dan bahkan menciptakan peluang bisnis baru. Oleh karena itu, sudah seharusnya manajemen risiko menjadi bagian dari integral pengambilan keputusan di seluruh level organisasi. Demikian presentasi saya mengenai penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi referensi dalam membangun perusahaan yang lebih kuat dan tangguh terhadap risiko. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.